Sufyan Ats-Tsauri berkata, hidupnya ilmu adalah ketika ia sering ditanyakan dan diamalkan, sedangkan kematiannya adalah ketika ia ditinggalkan dua hal tersebut. Al-Syatbi berkata, salah satu adab ulama adalah jika mereka mengetahui suatu ilmu, lalu mereka mengamalkan, dan jika mereka mengamalkan, mereka sibuk dengan hal itu di depan manusia. Jika mereka telah sibuk, mereka dicari, dan jika mereka dicari mereka lari dari fitnah karena takut pada agama. Disebutkan dalam hadis, orang yang mendapatkan siksa paling berat pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi Allah tidak memberi manfaat ilmu itu padanya. Dalam hadis lain, akan datang suatu zaman bagi manusia ketika itu para hamba adalah orang-orang bodoh dan ulama mereka fasik. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa memberi fatwa kepada manusia dalam berbagai persoalan tanpa berpikir panjang, ia telah mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka. Dia melanjutkan, barang siapa memberi fatwa kepada manusia pada setiap yang mereka tanyakan, dia adalah orang gila. Al-Hasan Al-Basri berkata, janganlah kamu menjadi orang yang suka mengumpulkan ilmu para ulama tetapi selalu berjalan di jalan orang-orang bodoh. Dalam sebuah riwayat diceritakan, bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, alangkah banyak orang yang memiliki ilmu tetapi tidak semua ilmu mereka bermanfaat. Begitu banyak orang pandai tetapi tidak semuanya arif dan bijaksana. Ibrahim bin Utbah berkata, orang yang paling panjang penyesalannya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu, dan membanggakan ilmunya di depan manusia, riya. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab berkata, hal terburuk yang aku takutkan menimpa pada umat ini adalah sekelompok orang yang pandai lidahnya, tetapi hatinya sangat bodoh. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, seseorang disebut sebagai orang yang berilmu jika ia masih mengira bahwa ada orang lain yang lebih berilmu dari dirinya. Jika ia mengira bahwa dirinya lah yang paling berilmu maka ia adalah orang bodoh. Al-Fadil bin Iyad berkata, aku menangis dan hatiku akan menjerit jika aku melihat orang yang berilmu tetapi ia dipermainkan oleh dunia. Andai saja ahli Al-Quran dan hadis bersabar dan menanamkan sifat zuhud dalam jiwanya, orang tidak akan menghinanya dan mencelanya. Yahya bin Mu'ad berkata, jika seorang ulama mencari dunia dengan agamanya maka lenyaplah kehormatannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, hukuman bagi para ulama adalah matinya hati. Dan matinya hati mereka adalah ketika mereka mencari kesenangan dunia dengan menjual agamanya. Said bin Al-Musabbab berkata, jika kalian melihat ulama mendatangi pintu-pintu pemerintah, tanpa kepentingan agama, maka itulah pencuri. Al-Auza'i berkata, tidak ada yang paling dibenci oleh Allah lebih dari seorang ulama, kecuali ia rajin mengunjungi penguasa. Mahul Rohimahumullah berkata, barang siapa membaca Al-Quran dan telah memahami agama, tetapi ia selalu berjalan menuju rumah pejabat tanpa suatu keperluan agama yang penting, maka ia telah terjerumus ke dalam neraka jahanam berdasarkan jumlah langkah-langkahnya. Malik bin Dinar berkata, aku akan melakukan hal yang terendah kepada ulama yang mencari dunia dengan agamanya dengan mengharamkan baginya merasakan lezatnya munajatku. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab berkata, jika kalian melihat ulama mencintai dunia, seperti mencintai dirinya, maka curigailah ia dalam agamanya, sebab setiap pecinta akan tercebur ke dalam sesuatu yang ia cintai. Hatim Al-Asyam berkata, salah seorang yang paling menderita pada hari kiamat adalah seorang ulama yang mengajarkan ilmunya kepada manusia tetapi ia tidak pernah mengamalkannya. Ibrahim Al-Taimi berkata, aku tidak pernah meletakkan ucapanku berdasarkan perbuatanku kecuali aku mendapatkan kebohongan dalam perbuatanku. Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa ia mendengar Isa alaihissalam berkata, orang yang mempelajari ilmu tetapi tidak mengamalkannya, ia seperti perempuan yang berzina secara sembunyi-sembunyi, lalu terbukalah kejelekannya ketika perutnya semakin membesar. Demikian pula terhadap orang yang tidak mengamalkan ilmunya, Allah akan membuka kejelekannya pada hari kiamat. Al-Hasan Al-Basri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika setan datang kepada kalian ketika sedang melaksanakan sholat, lalu ia berkata, kamu riya, maka panjangkanlah sholatmu. Al-Fadil bin Iyad berkata, beramal karena manusia itu riya, dan meninggalkannya karena manusia itu adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah jika kamu bisa membebaskan perbuatan kamu dari keduanya.
Yang dimaksud dengan meninggalkan amal karena manusia adalah ia tidak suka beramal kecuali di tempat-tempat yang suka dipuji orang. Jika ia tidak menemukan orang yang memujinya, ia tidak akan melakukannya, dan malas mengerjakannya. Itulah salah satu sifat orang-orang ria. Bashar Al-Hafi berkata, orang seperti kita, belum diperbolehkan menampakkan perilaku baik kita sekecil apapun, akan lebih baik bagi kita untuk menyembunyikannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, bahwa Isa alaihissalam berkata kepada Hawariyin, jika suatu hari nanti, salah satu di antara kalian berpuasa hendaklah kalian meminyaki rambut dan jenggotnya serta membasahi bibirnya agar tidak diketahui oleh orang lain bahwa kalian sedang berpuasa. Al-Fadil bin Iyad berkata, sebaik-baik ilmu dan amal adalah ilmu yang dibangga-banggakan di hadapan manusia. Ikrimah berkata, orang yang paling sedikit akalnya adalah orang yang mengetahui bahwa dalam dirinya terdapat keburukan, tetapi ia senang jika orang lain menganggapnya bersih dan penuh dengan ilmu dan kebaikan. Dia seperti orang yang menanam duri tetapi berharap akan menghasilkan buah yang masak. Qatadah berkata, jika ada seorang ulama ria, dengan ilmu dan amal yang dimilikinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, lihatlah para malaikatku, orang ini sedang berolok-olok kepadaku dan tidak merasa takut akan siksaku, sedangkan aku adalah maha besar dan maha perkasa. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang menundukkan lehernya ketika ia melaksanakan sholat. Lalu ia memukulnya bertubi-tubi sambil berkata kepadanya, celakalah kamu, husu, itu di dalam hati, bukan dengan diada-adakan. Suatu hari Abu Amamah bertemu seseorang sedang bersujud sambil menangis, lalu ia berkata, sebaiknya kau melakukan ini di rumahmu, karena di sana tidak ada orang yang melihat, sehingga engkau terbebas dari penyakit ria. Ibrahim bin Adham bercerita, bahwa ketika ia sedang berjalan-jalan, ia melewati sebuah batu yang bertuliskan, bagaimana mungkin engkau menggali ilmu, sedangkan apa yang engkau ketahui tidak pernah engkau amalkan. Abu Abdirrahman Al-Zahid adalah ulama yang paling banyak menghina dirinya sendiri. Dalam sebuah munajatnya ia berkata, siapakah yang kondisinya lebih buruk dari aku telah menyembahmu, lahir dan batin dengan segenap keyakinanku, tetapi aku belum bisa menjauhkan diriku dari sifat ria. Al-Fadil bin Iyad berkata, siapa saja yang bisa menunjukkan kepadaku seorang hamba yang menangis pada malam hari dan berpuasa pada siang hari, aku akan mendoakan kebaikan untuknya. Al-Fadil bin Iyad rahimahullah berkata, jika niat dalam menuntut ilmu sudah tertanam dalam hati maka tidak ada amal yang lebih baik darinya. Tetapi ketika mereka belajar dan tidak mengamalkannya bahkan menjadikannya sebagai jaring penangkap kesenangan dunia, maka tidak ada perbuatan yang lebih buruk darinya. Pada suatu hari Sufyan As-Tsauri pernah berkunjung kepada Al-Fadil bin Iyad, lalu ia berkata, nasihatilah aku wahai Abu Ali. Fadil menjawab, dengan apa aku menasihatimu wahai para ulama, sedangkan engkau adalah pelita yang menerangi alam ini. Namun kalian terperangkap dalam kegelapan, kalian adalah bintang penerang dalam gelapnya kebodohan. Tapi kalian kebingungan, hingga ada di antara kalian yang mendatangi pintu-pintu penguasa, duduk di atas dipan mereka, makan makanan mereka dan menerima hadiah dari mereka. Demi Allah tidak seperti ini ulama yang menjadi pelita umat. Sufyan menangis sampai terseduh-seduh lalu keluar. Ia sedih melihat kondisi para ulama yang cinta kehidupan dunia. Al-Fadil bin Iyad berkata, jika kalian melihat ulama atau seorang sedang menjelaskan kebaikan-kebaikannya, maka ketahuilah, ia adalah orang ria. Sufyan bin Uyainah berkata, jika kalian melihat seorang penuntut ilmu, dan setiap kali bertambah ilmunya bertambah pula pengharapannya terhadap dunia dan nafsu, maka janganlah kalian mengajarnya. Jika kamu memberinya pengajaran maka pengajaran kamu akan menjadi petunjuk baginya memasuki neraka.